Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuni. Siang Badi. Beliau adalah rekan saya, sekaligus saya mintai tolong sebagai supervisor 2 dalam praktik mengajar saya mata kuliah PKM. Berdasarkan praktek mengajar yang saya lakukan dengan topik membandingkan pecahan yang berpembilang sama di kelas 3, apa kekuatan dan kelemahan yang Bu Yuni temukan saat proses pembelajaran yang saya lakukan. Iya, terima kasih Bu Adin. Bu Adin sudah mempercayakan saya rekan sejawat sekaligus sebagai supervisor 2. Selama saya mengamati Bu Adin dalam proses pembelajaran, Bu Adin sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik. Terbukti di mana saya mengamati dalam pembelajarannya sintak-sintak yang di dalam RPP yang sudah dibuat Bu Adin sudah melaksanakan semuanya dengan runtut dan dengan baik. Kedua, interaksi antara Bu Adin dan peserta didik sudah baik. Terbukti peserta didik merasa senang, merasa termotivasi untuk belajar matematika, yang mana matematika itu menjadi momok karena metode yang digunakan seringkali monoton, seringkali kurang inovatif. Yang mana Bu Adin sudah gunakan ini, metodenya sudah metode yang menarik dan menggunakan berbasis IT. Dan yang mana saya juga menemukan ada sedikit perlu peningkatan, itu adalah interaksi dengan siswa yang pasif atau siswa yang kurang aktif. Itu seringkali kita menjumpai ya di dalam peserta didik kita itu ada yang kurang aktif. Itu harus kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, harus kita berikan motivasi, harus kita berikan reward itu dengan perlakuan sendiri pada peserta didik yang masih pasif. Dan pengelolaan kelas perlu diperhatikan juga ya Bu Adin. Kadang-kadang itu ada anak yang ramai sendiri karena mungkin ada persoalan pribadi anak sendiri, yang mana anak itu dari segi kemampuannya kurang memahami materi, yang mana dia cari perhatian, ramai sendiri, itu harus kita perhatikan juga. Itu bagaimana guru harus pintar-pintar juga memanajemen supaya anak itu dia itu lebih tertarik dan suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif. Ya. Baik Bu Yuni, berdasarkan pengalaman yang sudah Ibu lakukan selama mengajar di kelas 3 dan menghadapi masalah-masalah seperti yang saya hadapi tadi, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Ya, terima kasih Bu Adin. Ya, memang kerap kali kita mendapati masalah-masalah dalam pembelajaran, khususnya matematika. Itu dalam mengenalkan matematika di kelas 3, itu basic daripada matematika, anak-anak harus paling tidak hafal ya pembagian dan perkalian. Jadi dengan itu nanti menjadi dasar anak untuk mudah memahami pelajaran matematika di kelas yang lebih tinggi. Bagaimana kita menerapkan dasar matematika itu? Nah, itu menjadi tantangan guru, harus benar-benar metodenya yang baik, yang tepat, yang menyenangkan, di mana anak merasa enjoy dalam memahami
dasar dari perkalian itu sendiri. Kita bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran ya, baik itu media tradisional maupun media yang berbasis IT. Harus kita padukan supaya anak tidak bosan, karena anak generasi Z sekarang mudah bosan dan pemikirannya itu instan, jadi harus kita kombinasikan. Ya, iya itu Mbak Din. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan dari hasil pengalaman Ibu tadi. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa Bu Yuni mengambil tindakan seperti yang Bu Yuni ceritakan tadi? Iya, kita harus menjaga motivasi anak ya, agar anak itu harus selalu termotivasi dalam belajar. Seringkali anak itu memang kejenuhan dalam pembelajaran itu seringkali terjadi pada diri anak. Jadi kita harus bangkitkan lagi pada saat anak merasa jenuh dengan metode ini, maka kita harus cari strategi dan metode yang lain yang lebih atraktif, yang lebih membangkitkan gairah belajar anak. Itu mengapa saya menggunakan metode media pembelajaran yang bervariatif, berkombinasi antara metode pembelajaran tradisional dan metode yang berbasis IT, karena anak generasi sekarang tidak sama dengan anak generasi yang dulu ya. Anak generasi sekarang cenderung anak bertipe visual. Anak itu bisa memahami atau cepat memahami dengan dia melihat, dengan dia mengalaminya sendiri, menemukan pengalaman di dalam pembelajaran itu lebih tertanam, lebih anak tertarik untuk belajar. Makanya kita harus menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT, yang mana anak sering bermain gadget dengan game, dimana kita juga harus menggunakan game itu dalam kita menerangkan materi pembelajaran matematika, supaya anak itu ini biasa yang saya lakukan seperti ini, dia menjadi lebih tertarik dan pelajaran matematika tidak lagi menjadi pelajaran yang menurutnya sulit, akan tapi menjadi pelajaran yang menarik, menyenangkan dan mudah dipahami anak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, mengapa untuk kesepakatan kelas bagaimana Bu? Apakah perlu kita mengadakan kesepakatan kelas di awal pembelajaran? Oh ya, perlu kesepakatan kelas pada awal pembelajaran itu memang diperlukan. Kenapa? Dengan adanya kesepakatan kelas, anak dilatih untuk tanggung jawab dan disiplin. Apa yang sudah kita sepakati harus kita laksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan, apa punishmentnya? Itu anak tahu. Jadi dengan diadakan seperti itu, anak akan itu tadi menjadi lebih disiplin, menjadi tanggung jawab, dan semangat jiwa untuk belajar hanya menjadi lebih tinggi lagi. Tertanam motivasi dalam diri bahwa sadar akan kebutuhan saya untuk belajar ilmu pengetahuan untuk masa depan saya kelak nanti ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yang berhubungan dengan pertanyaan pemantik ya Bu. Nah, bagaimana cara kita menstimulus siswa itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik? Caranya bagaimana Bu? Iya. Pertanyaan itu harus yang mudah dipahami siswa. Tatanan kata, bahasa itu yang simple, yang mudah difahami.
Ya seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Yuni atas kerjasamanya. Sama-sama Bu Adin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.